Halo Sobat Fisika, jumpa lagi bersama saya Fifty. Di video kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar mengenai besaran pokok, satuan standar, dan juga besaran turunan. Jangan lupa subscribe channelku supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa. Oke, dalam fisika terdapat dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok sendiri itu berarti bahwa besaran tersebut memiliki satuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Besaran tersebut berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lain. Untuk contoh-contoh dari besaran pokok, teman-teman dapat perhatikan pada slide berikut ini. Oke, ini merupakan tabel besaran pokok dan satuannya. Silahkan diperhatikan, dicermati baik-baik. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan standar. Nah, satuan sendiri merupakan salah satu komponen yang menjadi standar dari suatu besaran. Nah, mengapa kita perlu mengetahui satuan internasional? Adanya satuan internasional untuk mengurangi atau mencegah adanya kesalahpahaman ketika kita melakukan pengukuran di tempat yang berbeda. Saya kasih contoh, misal panjang itu memiliki satuan seperti kil, hasta, atau meter. Jadi pada tempat-tempat tertentu terkadang memiliki satuan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyatukan satuan-satuan dari setiap besaran dalam fisika, terdapat satuan internasional seperti itu. Untuk satuan internasional pada setiap besaran pokok, teman-teman dapat perhatikan pada slide berikut. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah bahwa satuan yang terdapat pada tabel besaran pokok dan satuan ini merupakan satuan yang sudah sama dengan satuan sistem internasional seperti itu. Untuk ulasan lebih lanjutnya, mari kita perhatikan slide berikutnya. Yang pertama yaitu satuan standar panjang. Satuan besaran panjang berdasarkan Satuan Sistem Internasional atau SI dinyatakan sebagai meter. Untuk satuan panjang itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu berikut ya teman-teman. 1/299.792.456 second. Oke, selanjutnya merupakan tabel dari singkatan sistem matrik satuan. Mengapa terdapat singkatan-singkatan dengan nama-nama tertentu? Ini untuk mempermudah kita dalam melakukan perkalian, pembagian, atau penjumlahan dengan nilai yang cukup besar atau cukup kecil. Seperti itu. Selanjutnya, satuan standar massa. Untuk satuan standar massa adalah kilogram yang biasanya disimbolkan dengan kg kecil. 1 kilogram standar adalah massa sebuah silinder logam yang terbuat dari platina iridium yang disimpan di Sèvres, Prancis. Jika teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa nih cari tahu di Google atau teman-teman juga bisa berkunjung ke sana sekaligus liburan. Oke, massa 1 kg standar itu mendekati massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya, satuan standar waktu. Satuan besaran waktu berdasarkan sistem internasional dinyatakan sebagai second. Nah, pada tahun 1956 ditetapkan bahwa 1 second adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak
9.192.631.770 kali. Yang selanjutnya yaitu satuan standar arus listrik. Satuan standar arus listrik adalah ampere dan lambangnya A besar. 1 ampere didefinisikan sebagai arus tetap yang dipertahankan untuk tetap mengalir pada dua batang penghantar sejajar dengan panjang tak terhingga dengan luas penampang yang dapat diabaikan dan dipisahkan sejauh 1 meter dalam vakum yang akan menghasilkan gaya antara kedua batang penghantar sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Nah, teman-teman juga bisa baca pada buku Fisika untuk SMA atau MA kelas 10 yang ditulis oleh Djoko Sumarno dengan terbitan BSI. Selanjutnya adalah satuan standar suhu yang memiliki satuan Kelvin dengan lambang K besar yang didefinisikan sebagai satuan suhu mutlak dalam termodinamika yang besarnya adalah 1/273,16 dari suhu titik triple air. Selanjutnya, satuan standar intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Kemudian satuan standar jumlah zat. Satuannya adalah mol. Nah, untuk 1 mol setara dengan jumlah zat yang mengandung partikel elementer sebanyak jumlah atom di dalam 1,2 kali 10 pangkat min 2 kg karbon 12. Baik, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan sendiri adalah besaran yang dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Untuk satuan dari besaran turunan sendiri, itu bergantung pada besaran pokoknya. Misal, luas merupakan besaran yang terdiri dari panjang dikalikan panjang. Maka, kita dapat tuliskan satuannya sebagai meter dikalikan meter atau meter kuadrat, seperti itu. Contoh lain, volume merupakan perkalian antara panjang, panjang, dan panjang, atau kita dapat menyebutkannya panjang, lebar, dan tinggi, yang semuanya memiliki satuan meter. Maka, dapat kita tuliskan satuannya sebagai meter pangkat 3 atau meter kubik. Untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini merupakan tabel besaran turunan dan satuannya ya teman-teman. Baik, sekian belajar kita pada video kali ini. Jika teman-teman suka dan merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman ada saran, komentar, atau pertanyaan, tulis di kolom komentar. Atau teman-teman juga dapat hubungi saya melalui DM Instagram saya @diasantika. Maaf jika ada salah kata, ingat, fisikawan muda, mantap jiwa.